Perkenalkan, nama saya Sonia Tulia Taek dengan NPM 33230037. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hutan, fungsi hutan, sumber daya alam, konservasi, ekosistem, ekologi, hutan lindung, hutan makrofag, degradasi lahan, deforestasi, gas rumah kaca, lingkungan, biodiversitas, flora dan fauna. Baik, yang pertama itu hutan. Hutan adalah suatu area yang didominasi oleh pepohonan yang tumbuh rapat dan saling berdekatan. Hutan memiliki berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya, membentuk ekosistem yang kompleks. Yang kedua, fungsi hutan. Fungsi hutan sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Yang pertama itu menyerap karbon dioksida, yaitu hutan berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer, membantu mengurangi efek rumah kaca. Yang kedua, menghasilkan oksigen, yaitu melalui proses fotosintesis. Hutan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang ketiga, melindungi tanah, yaitu akar pohon membantu menahan tanah dan mencegah erosi. Yang keempat, menjaga siklus air, yaitu hutan berperan dalam mengatur siklus air, menyerap air hujan, dan melepaskan air secara perlahan. Yang berikut sumber daya alam, yaitu hutan menyediakan berbagai sumber daya alam seperti kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Yang berikut habitat bagi flora dan fauna. Hutan menyediakan habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan, menjaga keanekaragaman hayati. Yang berikut menjaga keseimbangan iklim. Hutan membantu mengatur iklim regional dan global. Yang ketiga, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama itu sumber daya alam hayati, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati, yaitu tanah, air, udara, mineral, dan energi. Yang keempat, konservasi. Konservasi adalah upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan mendatang. Konservasi meliputi berbagai kegiatan seperti 1. Pelestarian habitat, yaitu melindungi dan menjaga habitat alami flora dan fauna. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam, yaitu mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang ketiga, pencemaran lingkungan, yaitu mengurangi dan mencegah pencemaran lingkungan. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi. Yang kelima, ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari semua makhluk hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik di suatu wilayah tertentu, serta interaksi di antara mereka. Contoh ekosistem yaitu hutan, sungai, laut, padang rumput. Yang keenam, ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi mempelajari berbagai makhluk hidup beradaptasi, bersaing, dan saling bergantung dalam suatu ekosistem. Yang ketujuh, hutan lindung.
Hutan lindung adalah kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah untuk tujuan tertentu, seperti yang pertama itu melindungi sumber air, yaitu hutan lindung berfungsi sebagai daerah tangkapan air, menjaga ketersediaan air bersih. Yang kedua, melindungi tanah, yaitu hutan lindung membantu mencegah erosi tanah dan longsor. Yang ketiga, melindungi keanekaragaman hayati, yaitu hutan lindung menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Yang keempat, hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut di sepanjang pantai, muara sungai, dan estuasi. Yang kesembilan, degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses penurunan kualitas tanah akibat berbagai faktor seperti erosi, yaitu hilangnya lapisan tanah akibat air atau angin. Yang kedua, pencemaran, yaitu zat berbahaya ke dalam tanah. Yang ketiga, penggunaan lahan yang tidak tepat, yaitu penggunaan lahan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kemampuan tanah. Yang ke-10, deforestasi. Deforestasi adalah penggundulan hutan secara besar-besaran yang menyebabkan hilangnya tutupan hutan. Deforestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pembukaan lahan untuk pertanian, yaitu pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan pembangunan. Yang kedua, penebangan liar, yaitu penebangan pohon secara ilegal tanpa memperhatikan kelestarian hutan. Yang ketiga, kebakaran hutan, yaitu kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia. Yang ke-11, gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas yang terdapat di atmosfer bumi dan menyerap radiasi inframerah dari matahari, menyebabkan efek rumah kaca. Gas rumah kaca utamanya meliputi yaitu karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, gas fluorinasi. Yang ke-12, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik berupa benda hidup yaitu biotik maupun benda mati yaitu abiotik. Lingkungan meliputi yaitu yang pertama itu lingkungan fisik, yaitu udara, air, tanah, dan iklim. Yang kedua, lingkungan biologis, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang ketiga itu lingkungan sosial, yaitu masyarakat, budaya, dan ekonomi. Yang ke-13, biodiversitas. Biodiversitas adalah keanekaragaman hayati, yaitu variasi kehidupan di bumi, meliputi yang pertama keanekaragaman genetik, yaitu variasi genetik dalam suatu spesies. Yang kedua, keanekaragaman spesies, yaitu jumlah spesies yang berbeda dalam suatu wilayah. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem, yaitu variasi ekosistem di suatu wilayah. Yang ke-14, flora dan fauna. Flora itu yaitu tumbuhan yang hidup di suatu wilayah. Kalau fauna yaitu hewan yang hidup di suatu wilayah. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.